sirip ekor atau dayung itu atau fin atas atau bawah itu biar bisa tumbuhnya itu sempurna. Nah, ini ekornya kan udah sempurna ya, udah mulus. Halo guys, welcome back to Mukfish Channel, channelnya Mas Muk. Kali ini Mas Muk mau membahas gimana sih cara agar si ekor ikan itu sirip ya, terutama sirip ekor atau dayung itu atau fin atas atau bawah itu biar bisa tumbuhnya itu sempurna walaupun habis luka, entah habis dari digigit temennya, dibully atau sobek mungkin karena packingan waktu dijaring itu, atau waktu dia gesek-gesek itu kadang kena entah pasir entah apalah yang bisa bikin si ekor atau sirip atau dorsal itu bisa sobek. Terus biasanya kalau sobek itu kalau penanganannya salah itu biasanya bisa tumbuhnya itu nggak bisa sempurna. Nah ini Mas Muk mau kasih beberapa contoh yang ekornya itu, yang siripnya itu ada yang tumbuh sempurna dan ada yang tumbuhnya itu nggak sempurna. Nah ini pertama Mas Muk kasih contoh yang ini, si Bagio nih. Nah dia itu dulu itu waktu awal beli itu ekornya bener-bener nggak sempurna, jadi bener-bener sobek banget bagian ekor, tapi sirip bawah atasnya itu, nah ini juga ada yang nggak sempurna, tumbuhnya itu nggak sempurna. Nah itu yang bawah itu kelihatan kan nggak rata tumbuhnya itu guys. Nah itu kelihatan kan tumbuhnya dia itu nggak rata, yang bagian bawah. Nah itu kenapa kok bisa kayak gini, yang nggak rata ini biasanya ikan-ikan jumbo atau ikan-ikan yang habis luka lah. Nah, kalau jumbo kan wajar. Kenapa wajar? Soalnya waktu penangkapan ikan jumbo itu kan ada yang pakai jebakan kayak bubu itu, kayu-kayu itu kan wajar. Jadi waktu di sana itu ikannya memberontak terus, jadinya pasti anatominya itu jarang banget ada yang mulus guys kalau ikan tangkapan alam. Nah waktu anatomi dari nelayan itu anatominya nggak mulus, terus direkondisi di pengepul. Nah waktu direkondisi otomatis hari pertama kedua itu nggak makan dulu guys. Kalau makan dia mungkin soalnya kan dia stres banget, jadi nggak mungkin mau makan, jarang banget mau makan kalau ikan baru ditangkap ya. Nah, otomatis kalau dipuasain otomatis pertumbuhannya itu lambat. Nah jadi ekornya itu nggak bisa sempurna ya, jadi bekas lukanya itu kemungkinan jadi seperti itu aja, jadi cuman lukanya nutup tapi nggak bisa balik ke bentuknya, itu nggak bisa balik ke sempurna. Nah ini juga ada Mas Muk, juga ada red centarum. Nah ini udah pernah Mas Muk bahas di video sebelumnya guys. Nah ini ekornya kan udah sempurna ya, ekornya udah mulus. Nah itu soalnya habis luka itu penanganannya udah benar, jadinya dia bisa tumbuh sempurna guys. Nggak ada yang telat tumbuh, jadinya dorsal atas bawah itu lurus, ekor juga lurus, sirip pun juga lurus. Jadi nggak ada yang satunya udah tumbuh sempurna, ada yang telat tumbuh atau nggak tumbuh, dan nggak ada yang bolong juga. Nah kasus ini juga biasanya terjadi kalau kenapa ikan itu siripnya bisa bolong. Nah itu juga sama. Nah ini Mas mau kasih contoh lagi ikan jumbo ya guys, yang biasanya itu nggak bisa tumbuh sempurna. Nah ini langsung ikuti Mas Muk. Nah ini Mas Muk ada beberapa contoh ikan jumbo yang ekornya nggak sempurna guys. Nah ini udah rekondisi semingguan di sini guys, tapi ini ekornya kan nggak sempurna ya. Nah ini kenapa bisa kayak gini? Ini soalnya ini waktu penanganan, waktu habis ambil dari nelayan itu, ya itu tadi yang Mas Muk kasih tahu, ambil dari nelayan tapi dia kan otomatis belum mau makan soalnya masih stres. Nah jadi dia pertumbuhannya kurang, jadinya dia nggak bisa sampai sempurna. Nah kalau udah kayak gini, ini harus disobek dulu buat merangsang pertumbuhannya, baru dikasih makan yang banyak guys. Nah ini contohnya ini yang udah mau sempurna guys, soalnya dia mau makan banyak. Nah ini ekornya nggak ada yang telat tumbuhan, nggak ada yang bekas sobek. Nah ini mungkin bisa jadi telat tumbuh ini, soalnya kasih makannya kurang banyak. Nah jadi kalau ini kayak ada yang nggak rapi kayak gini, disobek lagi, habis itu baru dipuspakan.
Nah itu tadi guys contohnya yang ikan yang tidak segera ditangani waktu luka. Ini cara menangani kalau habis luka ya guys. Jadinya kalau ada yang habis luka, entah sobek, entah apa, penangkapan alam itu, penangkapan alam otomatis mau nggak mau harus dipuasain dulu biar dia rekondisi, baru dipus makan. Dan kalau udah dipus makan tapi nggak bisa tumbuh sempurna, nah itu kalau pertumbuhannya stuck di situ terus, nah otomatis dia harus dirangsang dengan cara disobek, habis itu baru dipus pakan terus guys. Pus pakan terus sampai benar-benar sempurna. Begitu juga dengan yang ikan-ikan kayak gini, yang ikan-ikan setel kayak gini. Biasanya habis luka itu, kalau ikan setel kan habis luka otomatis mentalnya tetap masih bagus ya. Kalau udah mau makan mentalnya udah bagus, nah itu dipus pakan guys. Jadi caranya itu dipus pakan waktu masa pertumbuhan itu, biar merangsang pertumbuhannya itu biar bisa segera sempurna. Nah jadi waktu pertumbuhan itu ada beberapa saat itu masa-masa pertumbuhannya guys. Jadi di masa itu harus dipus pakan biar bisa sempurna. Kalau di masa itu malah dimakannya pola makannya biasa atau justru malah dipuasain, nah itu masanya udah habis, malah baru dikasih makan, otomatis pertumbuhannya kurang, jadinya pertumbuhannya terhambat di misalnya segini ya, sobek sampai ekor. Misalnya ini tulang apa, ekor ya, nah, contohnya ekor, terus ini selaputnya sampai sini, nah terus sobek sampai sini ya guys. Ibaratnya ini sobek gitu aja, yang sobek ini, nah gini ya sobek. Nah kalau dikasih makan terus otomatis pertumbuhannya cepat guys. Misalnya 3 hari, 1 hari segini, 2 hari segini, 3 hari bisa sampai segini, bisa sampai sempurna lagi, jadi udah aman. Nah misalnya waktu pertumbuhannya cuma 3 hari, nah kalau mas kasih makannya normal mungkin bisa lambat gini guys, sehari mungkin cuma nambah sedikit, 2 hari nambah sedikit, 3 hari sedikit. Nah hari keempat kelima, misalnya hari keempat kelima udah nggak masa pertumbuhan, otomatis cuma sampai segini guys selaputnya, jadi nggak bisa sampai nutup segini, tapi cuma sampai segini. Ini contohnya ya. Nah tapi kalau dipus otomatis nanti lebih cepat tambah pertumbuhannya. Nah jadi waktu pertumbuhannya itu cuma ada beberapa saat buat waktu pertumbuhan, jadi dimanfaatin dengan cara dikasih makan terus. Nah jadi logikanya seperti itu guys. Jadi kalau udah terlanjur segini, tapi biasanya kalau udah stop segini, udah nggak masa pertumbuhan, itu caranya ya disobek lagi bagian sini, sobek di lubang, sobek terus disobek sini. Nah dibikin sobek lagi, baru dipus sampai benar-benar sampai full. Nah gitu, jadi harus disobek, dibikin buat merangsang pertumbuhannya itu lagi ya. Seperti kayak yang sirip berlubang, lubangnya di sini, ada berlubang di sini misalnya, itu kan otomatis harus disobek sini, terus sini buat merangsang pertumbuhannya lagi. Nah kalau waktu habis disobek itu otomatis harus dipus pakan. Jadi kalau disobek nggak dipus pakan ya percuma kan. Jadi gunanya menyobek itu kan biar merangsang pertumbuhannya itu bisa ulangi lagi. Nah ini contohnya, ini waktu pertumbuhan, waktu habis full habis itu dia dipus makan terus, jadinya bisa sempurna. Si Bagio ini juga dulu ada yang telat juga guys, terus habis telat itu Mas Muk sobek, terus sobeknya dikit ya, jadi waktu habis kontes itu sekalian yang stres, jadi biar sekalian aja kalian nyobek terus langsung dipus pakan, jadinya bisa tumbuh normal lagi gitu guys. Nah kalau biasanya kan jumbo itu kalau yang udah terlanjur tumbuhnya nggak sempurna, itu biasanya dirangsang dengan, kalau udah dengan syarat ikan itu harus sudah full settle ya guys. Jadi kalau nggak full settle itu jangan coba-coba disobek ya, atau ikan sakit habis loncat itu jangan disobek, itu ditunggu sehari sampai ikan itu udah full settle baru dipus makan, nanti otomatis cepet. Pokoknya kalau ikan udah mau makan itu harus dipus kalau buat penyembuhannya itu biar bisa sempurna. Nah itu tadi guys, jadi caranya kurang lebih kayak videonya Mas Muk yang sebelumnya yang membahas soal sirip yang berlubang. Nah itu persis sama dengan ikan jumbo yang siripnya itu nggak sempurna. Nah, itu kurang lebih caranya itu sama habis ikan perawatan, habis loncat itu juga caranya sama, cuman bedanya kalau habis loncat otomatis harus dikasih waktu buat dia adaptasi dulu sampai dia memakan baru dipus. Tapi kalau yang telat pertumbuhan kayak gini kan nggak perlu kasih waktu, jadi tinggal disobek langsung, otomatis kan biasanya kalau mentalnya udah bagus udah langsung naik sendiri, langsung mau makan, nah itu dipus. Kayak kalau udah
kalau waktu masa pertumbuhan buat penyembuhan itu kalau udah mau makan ya tinggal dipus saja, jadi biar cepat sembuh dan bisa tumbuhnya itu bisa sempurna. Nah gitu aja guys, see you on my next video, bye bye.